Oke. Nah, kita langsung masuk aja. Mungkin saya sedikit pemaparan di awal, memperkenalkan lagi My Viewboard yang nanti akan jadi main topik kita untuk sertifikasi. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu yang belum punya akun My Viewboard, mungkin bisa sekalian dibuat hari ini. Jadi nanti sudah bisa langsung explore. Kalau yang pakai laptop ya, bisa langsung ke myviewboard.com ini Bapak Ibu. Nanti saya akan run through satu-satu dari pembuatannya. Kalau misalnya saya terlalu cepat, nanti bisa mungkin diangkat tangan aja. Pak Ria terlalu cepat. Nanti saya akan perlambat. Oke, jadi kita ada di myviewboard.com ini. Tampilannya seperti ini. Jadi yang di atas ini myviewboard, terus yang di kanan di kanan atas saya itu ada untuk sign in, untuk coba, dan get in touch ini berarti langsung mungkin kontak call centernya MyViewboard. Nah, ini untuk session classroom, nanti kita akan diskusikan sesi classroom. Kalau share your screen ini, yang di kanan, itu untuk kita nanti casting screen kita. Misalnya, murid-murid kita nih yang join ke kelas, mereka punya device dan mereka mau casting device mereka. Nah, bisa menggunakan fitur ini. Dan yang di sini, My Fiber Application ini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita download. Ya, kayak seperti whiteboard, itu bisa ada. Jadi kita sudah bisa langsung download aplikasi tanpa harus sign in duluan, karena dia sudah ada di sebelah kanan. Nah, terus di bawah ini ya perkenalan sedikit tentang whiteboard, apa itu My Fiber. Dan ini by defaultnya dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Nanti misalnya kalau mau ganti bahasa ada di sebelah kanan sini yang gambar bola dunia. Nah, misalnya Bapak Ibu lebih nyaman pakai bahasa Prancis nih, ada bahasa Prancis atau bahasa Itali gitu. Atau bahasa Turki. Jadi kita bisa langsung ganti di situ. Jadi tinggal pilih bahasa yang kita nyaman saja. Ada di sini. Oke, kita sudah ada di landing page-nya My Viewboard. Sekarang kita, oh satu lagi. Yang biru ini Bapak Ibu, ini link untuk kita direct ke My Viewboard Community yang ada di yang ini uh, worldwide ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik ke sini, itu kita akan diarahkan ke ini. Nah, nanti Bapak Ibu juga udah bisa join dengan forum-forum yang ada di ya global, USA, Kanada, Amerika Latin, UK, Turki dan India. Terus ini yang terbaru ada yang dari Taiwan. Nah, kita lagi working on untuk membuat forum yang di Indonesia. Nah, harapannya adalah nanti nih dengan batch pertama kita sertifikasi ini, kalau kita banyak nanti kita yang aktif, kita mungkin bisa akan punya forum sendiri juga di sini. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ready ya untuk jadi kontributor nanti di dalamnya ya. Kita coba buka satu ya, Bapak Ibu. Kita coba buka yang global. Nah, ini ada di global. Oke, nah ini nanti ada postingan-postingan di sini yang kita bisa ikutin. Nah, ini ada materi-materi pelajaran yang kita langsung bisa download nih, Bapak Ibu. Jadi memang kita share di sini untuk dipublish worldwide. Seperti itu. Nah, ini yang ada di sini, di event ini biasanya webinar-webinar, dan ini semuanya kalau kita uh, member dari MyViewboard itu, ini webinarnya ini kita bisa join for free, Bapak Ibu. Nah, kemarin itu kalau nggak salah ada dari Malaysia tuh, kemarin bikin event. Terus ya dalam 2 minggu yang ini ada dari Malaysia sama UK kemarin kalau saya tidak salah. Itu mereka bikin webinar. Jadi itu kita bisa join. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita balik ke landing page-nya MyViewboard. Kalau kita klik di sini dulu, Bapak Ibu sign in. Kita klik. Nah, wah ini kayaknya udah masuk akun saya ya. Bentar. Kita balik dari awal.
Jadi, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awalnya. Kalau kita sudah masuk, eh, nanti kalau misalnya kita udah belum punya akun, kita tinggal klik sign up ini. Kita klik sign up, dia akan seperti ini, akan mengarah ke sini. Jadi ada dua cara untuk sign up ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu dengan apa namanya? Secara ini manual, full manual kita bikin first name siapa, last name siapa, email kita masukkan, terus password. Setelah itu agree. Itu cara pertama. Cara kedua itu bisa dengan menggunakan SSO atau single sign on. Nah, itu misalnya kalau kita klik sign up with Google, sign up with Microsoft, atau sign up with Apple. Nah, kalau kita klik di sini, itu kita nggak perlu masukin ini lagi, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita klik, udah kita langsung diarahkan ke email kita, nanti kita allow dari situ. Nah, otomatis sudah jadi. Kalau sudah jadi, nanti akan balik ke sini, kita sign in. Nah, kalau misalnya kita sign in dengan cara yang pertama, cara manual, nanti emailnya diketik di sini. Nah, gitu. At la.com misalnya. Jadi seperti ini, kita tinggal klik, setelah itu kita sign in, dan nanti masukin password. Itu cara pertama. Kalau misalnya tadi kita sign up dengan SSO, single sign on, itu kita tinggal klik yang di sini. Kalau Bapak Ibu sign up-nya dengan Google, berarti klik yang di Google. Kalau sign up-nya dengan Microsoft account, klik yang di Microsoft, atau dengan Apple, kita klik yang di Apple. Seperti itu. Nah, itu cara kita untuk sign in kedua. Nah, cara sign in yang ketiga, sebentar. Cara sign in yang ketiga itu dengan cara scanning QR code. Jadi kita klik yang di sini, QR code sign in. Kalau kita klik, jadi nanti kita masuk pakai My Viewboard Companion, Bapak Ibu. Jadi My Viewboard Companion itu yang kita install di HP, nanti ada untuk QR code-nya kita tinggal scan. Nanti untuk companion akan kita bahas ya setelah ini, Bapak Ibu. Nah, itu kita tinggal scan. Jadi kita nggak perlu klik SSO-nya, tidak perlu memasukkan email, kita tinggal klik QR code sign in. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini. Nah, MyVibor Hub, semua fitur-fitur MyVibor, semua ekosistem MyVibor itu ada di dalam ini. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak ya, Bapak Ibu? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Berarti cukup jelas sampai di sini. Baik. Selanjutnya, ini ada beberapa fitur-fitur yang mungkin kisi-kisi seputaran-seputaran hal-hal yang nanti akan keluar di ujian sertifikasinya ya, Bapak Ibu. Mungkin harap di underline. My Keyboard Hub ini dalam bahasa Indonesianya berarti itunya, servernya My Keyboard. Jadi ada di sini. Oke. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur yang ada di sini. Join My Keyboard Classroom, throw to My Keyboard Whiteboard. Berarti kita menerima screen, menerima tampilan layar yang ada di device orang lain ke device kita. Jadi muncul di kita. Download My Keyboard application. Nah, kalau kita klik, ini ada beberapa pilihan. Whiteboard, Companion, dan ya ini. My Keyboard Sense ini kita skip dulu saja ya. Bapak Ibu, kita fokus ke sini aja dulu. Oke, My Keyboard Whiteboard. Dan dari semuanya ini, kita sarankan untuk mendownload di laptop, Bapak Ibu, itu My Keyboard Whiteboard. Jadi kalau Android, tinggal klik di sini, sama ini. Kalau ini untuk yang pakai Mac atau yang pakai iPad, nanti bisa klik di sini. Nah, ini My Keyboard Companion yang di handphone. Nanti bisa pilih kalau yang di Google Play. Oke, nah sampai di sini, nanti bagaimana cara kita men-set akun kita. Yang pertama mungkin kita set, kalau saya kan udah saya set nih, nama setelah kita membuat akun, itu nama kita itu pasti panjang seperti ini nih, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak apa-apa pakai nama yang panjang, tapi biasanya kalau nanti kita mau share terlalu panjang. Nah, bagaimana cara share-nya? Kita klik di sini, di nama ini, atau mungkin kalau kita misalnya tidak ada profile picture, itu biasanya uh, huruf. Jadi, Bapak Ibu, follow me itu ada di sini dan juga ada di sini. Jadi nanti tinggal klik, kita coba ke follow me. Nah, ini setting dasarnya, temanya bisa default atau yang light ini biasanya dia jadi papan tulis putih. Kalau dark ini papan tulis hitam, papan tulis kapur. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tulisan auto sign out 5 menit 5 sampai 8 jam. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, saya izin mute sebentar ya, lagi azan. Mungkin sekitar 3 menit.
Tidak apa-apa ya, Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke, halo Bapak Ibu, maaf. Oke, udah azannya udah selesai yang dekat rumah. Oke, kita balik ke sini lagi. Sampai di auto sign out time ini, kita bisa pilih atau paling lama itu 8 jam. Jadi auto sign out ini bagaimana nanti aktifnya? Kalau di whiteboard kita nih, misalnya jika kita buka whiteboard, setelah 5 menit tidak ada aktivitas, dia otomatis akan langsung keluar. Jadi seperti itu. Nah, ini disarankan kalau misalnya whiteboard kita itu ada di, kalau misalnya kita pakai AFP-nya digitalnya, yang jadi itu kan kita taruh di kelas, jadi semuanya bisa mengakses. Nah, kalau kita misalnya kondisi untuk kasih waktu, jangan sampai pilih never, karena never ini uh, berarti kalau kita lupa close, jadi dia akan tetap stay, dibuka sama orang. Jadi mungkin ya bisa di ya 30 atau 45 menit lah, misalnya Bapak Ibu mau set. Itu disarankan seperti itu. Atau misalnya kita ragu-ragu apakah whiteboard kita ini sudah di sign out atau belum. Jadi caranya gampang, nanti kita buka aja whiteboard kita di tempat lain, otomatis di tempat yang sebelumnya itu keluar secara bisa login di satu device pada waktu yang sama. Jadi di satu perangkat pada waktu yang sama. Jadi kalau misalnya ragu-ragu, dan itu dia force close. Jadi aman. Nah, kalau saya set never karena saya pakai ini untuk karena saya memakai di perangkat pribadi enable one time password ini, jadi passwordnya disamakan. Kalau misalnya kita on kan, itu semuanya sama, untungnya akan sama. Kalau kita on kan, nah ini juga show time. Kalau show grid ini berarti kalau show grid itu misalnya ada garis-garis. Saya buka ini dulu. Saya sambil buka whiteboard ya, untuk langsung bisa terlihat. Oke, seperti ini. Nah, ini kan saya tadi habis saya baru buka nih Pak, Bu, langsung online. Ya kan? Karena saya pilih never, jadi dia tidak ada sign out. Jadi ketika saya garis di sini, oke, selanjutnya mana ya tadi? Nah, kalau ini in always enable wireless presentation. Jadi wireless presentation Bapak Ibu. Kalau terlihat ini di kanan atas warna merah. Jadi dia kalau aktif itu warnanya akan jadi hijau. Nah, warnanya kalau hijau ini dia akan aktif. Nah, kalau saya sekarang karena tidak perlu, saya jadikan merah. Oke, sebentar. Oke. Nah, itu selanjutnya ini ya font size-nya, terus lebar penanya. Nah, kalau udah selesai, yang di sini Bapak Ibu. Kalau di whiteboard itu kan kita bisa typing. Nah, kita bisa typing. Nah, type font yang kita set tadi itu akan terlihat di sini. Kita merahkan lagi. Nah, itu lebarnya juga. Nah, ini kira-kira default yang sama. Kalau udah selesai, jangan lupa confirm. Nah, dia udah masuk. Nah, itu untuk di bagian setting. Selanjutnya, My Keyboard ini bisa diintegrasikan juga dengan cloud Google Drive yang seperti ini. Nah, ini terintegrasi contoh.
Ini saya bisa integrasi ke Google Drive yang ada di sini dan OneDrive. Ini yang saya integrate. Jadi ini bisa langsung. Kita mudah mengakses file-file kita yang ada di cloud drive service kita. Bagaimana cara kita bindingnya? Ada di sini, cloud integration. Kalau kita klik, nah di sini. Nanti kita tinggal Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, atau Nextcloud, atau Google Classroom. Jadi gampang, itu kita tinggal klik aja. Kalau misalnya kita klik, seperti ini. Nah, kita langsung G Drive juga seperti itu. Jadi nanti kita tinggal continue. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul uh, email kita ada highlight warna hijau seperti ini. Jadi berarti unbind. Oke, nah itu. Setelah itu, nah ini bookmark, background. Ini bisa dieksplor. Ini membookmark ini, bookmark yang ada di sini, itu yang di sini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita buka embedded browser yang ada di sini, kita klik. Nah, yang tadi kita bookmark di situ akan langsung muncul di sini. Nah, langsung muncul di sini. Dia. Seperti itu. Jadi tergantung mana yang mau kita bookmark, itu bisa di-set di tempat yang tadi. Oke. Nah, ini background. Nanti kita tinggal nambah-nambah background. Magic Line Pen. Ini Magic Line Pen ini yang ada di sini. Kalau di pennya ini kita buka, ada Magic Line di sini. Nah, ini nanti kita bisa pilih di sini, Bapak Ibu. Jadi yang kita masukin ke Magic Line itu, pennya akan muncul di sini. Oke, nah itu satu. Shape juga sama. Seperti itu. Oke, nah ini kita bisa atur-atur juga. Kita juga bisa update files kita yang ada di sini. Gitu, Bapak Ibu. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di situ? Yang paling mendominasi siswa. Pusing ya, Bapak Ibu, kebanyakan ya? Oke, semoga semoga tetap bisa catch up. Nanti ini juga ada recordingnya. Nanti mungkin bisa di repeat. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke masing-masing fitur ini. Yang pertama whiteboard. Jadi whiteboard ini dia ada di di tiga platform. Yang pertama itu di Windows ada, ya di 4 di Windows ada, di Android ada, sampai oke. Jadi nanti kalau kita misalnya klik di sini, itu nanti akan masuk. Oke, sekarang ini whiteboard. Kita suggest-nya untuk di-download ya Bapak Ibu. Kalau kita klik, itu otomatis downloadan kita muncul di sebelah sini. Kalau sudah selesai, tinggal diklik, diekstrak, dan dia akan jadi seperti ini. Gambar seperti ini. Aduh, maafkan wallpaper saya. Ini dia jadi My Keyboard Whiteboard. Nanti kita double klik, kita tinggal buka, dan akan masuk ke sini. Ini tampilannya ketika kita berbuka, dia akan kosong. Seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini, di whiteboard ini, ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan dari sini. Misalnya, dari pen ke sini, itu fitur-fitur masih tradisional whiteboard ya, Bapak Ibu. Jadi dia tradisional whiteboard, jadi itu benar-benar sama seperti papan tulis yang mungkin kita biasa pakai di kelas. Jadi ada pennya, nah ini ada brushnya juga, ada highlighter, dan ini ada beberapa fitur yang tadi mungkin nanti penjelasan dari Bu Aulia mungkin akan mengcover di sini sekalian nanti untuk apply knowledge-nya. Oke, ini ada marker. Kita juga punya eraser. Nah, ini juga untuk menghapus.
Nah, ini kita bisa menghapus pakai ini. Atau, saya coret-coret dulu di sini. Coret lagi. Nah, ada yang seperti ini. Lasso Tools. Ini jadi kita lingkarin aja. Dan dia langsung hilang. Seperti itu. Nah, kalau ini dia akan menghapus semua, Bapak Ibu. Jadi semua yang kita strokes di dalam itu akan terhapus. Semua yang kita coret-coret, yang anotasi, itu bisa dihapus. Nah, bagaimana kalau, nah yang di sebelah kanan ini kan shape. Bagaimana kalau misalnya yang seperti ini? Apakah dia bisa atau tidak? Nah, kalau ini kita tidak bisa menghapusnya pakai penghapus yang ini. Nah, karena dia tidak terhitung sebagai anotasi, tapi dia terhitung sebagai objek. Jadi caranya untuk menghapus objek itu bisa dengan pakai lasso tools ini. Kita giniin. Atau caranya dengan kita klik di sini, terus pilih delete. Pilih hapus yang ada di sini. Nanti kita delete. Cas. Seperti itu. Nah, itu untuk menghapus. Dan satu lagi, Bapak Ibu, misalnya kita menggunakan whiteboard ini di viewboardnya ViewSonic, ada alatnya di hardware-nya ViewSonic itu kita bisa menghapus pakai tangan. Jadi nanti kalau misalnya semisal ada kayak pertanyaan yang seperti itu, berarti kita bisa menghapus ini pakai tangan ya, Bapak Ibu. Jadi dia sangat bisa dihapus dengan tangan. Seperti itu. Kayak kita menghapus di papan tulis biasa. Tapi kalau kita pakai di laptop itu tidak bisa kita hapus pakai tangan. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini juga ada beberapa fitur-fitur lain yang mungkin kita bisa explore. Saya hapus dulu. Oke. Nah, di sini selection, ini selection tools namanya untuk memilih-milih. Jadi misalnya kita punya ini. Nah, selection ini kalau kita klikkan di sini itu gunanya untuk memilih seperti ini. Atau dipilih seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini kan ada menu-menu ya, Bapak Ibu. Ada menu delete, lock, dan yang seperti itu. Atau ini spin. Nah, itu kita sebut menu adorning, menu penghias. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi adorning, menu untuk menghias. Nah, ini ada beberapa pilihan. Object layers, ada drag to copy. Nah, kalau drag to copy ini yang kemarin saya coba itu, jadi dia bisa di copy banyak. Seperti itu. Nah, oke. Dan di sebelahnya ini ada embedded browser. Kalau kita klik embedded browsernya, kita langsung mengarah ke internet. Nah, oke. Nah, ini kita klik. Misalnya kita cari apa ya? Jam segini enaknya cari es durian misalnya. Es durian. Oke, kita cari es durian. Nah, kita udah dapat nih gambar es durian. Jadi nanti kita tinggal klik, tarik, dan lepas di sini. Kok female nih. Tuh, ini kita klik, kita tarik. Nah, muncul deh tuh es durian di sini. Itu untuk gambar. Jadi klik, tarik, sampai muncul gambar kayak gitu ya. Bapak Ibu, lepas. Begitu juga dengan video. Nah, video itu contoh ini cara membuat es solan durian. Jangan ditarik gambarnya ya, Bapak Ibu. Kalau kita tarik gambarnya, dia cuma jadi gambar seperti ini. Tapi kalau kita mau tarik videonya, kita tarik linknya ini. Kita tarik linknya. Aduh. Nah, kita tarik linknya. Kita lepas di sini. Dan dia langsung masuk. Seperti itu. Nah, ini udah bisa di play. Jadi seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu akan bertemu yang seperti ini. Kalau misalnya kita tarik, terus ada tulisannya seperti ini. Unable to drop this type of data, berarti video atau gambarnya itu mungkin saja ada hak cipta, jadi kita tidak bisa langsung ambil. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk drag drop. Jadi kita di ViewSonic itu kita mengistilahkan drag and drop. Tarik lepas, tarik lepas, tarik lepas. Jadi gitu cara kita mengambil file. Oke, atau kalau mau ini kita bisa screenshot yang ada di sini. Kita klik. Nah, oke. Kalau kita screenshot, nah dia udah masuk sini. Nah, ini yang tadi kita screenshot sudah masuk di sini. Nah, kita delete.
Oke. Nah, itu kemudian ada fitur di sebelah browser ini ada fitur Magic Box. Nah, Magic Box ini ada beberapa pilihan. Ini kemarin yang kita eh, ini udah coba Math Tools, ada ini kamera. Ini semua kamera yang kita munculkan. Ini langsung ke YouTube. Ini gambar. Ini widget. Jadi gambar juga, tapi gambarnya bergerak. Kalau yang di sini. Dan ini untuk quiz nih, Bapak Ibu, yang kemarin kita udah sempat coba. Pertanyaan Bu Mardia kemarin video saya tarik di My Viewboard durasinya nggak bisa. Oh, jangan durasinya Bu, yang kita tarik itu linknya. Salah seperti ini tadi. Yang di sininya Bu, ambil yang di sininya. Nah, jadi pastikan dia di sini kan itu ada kalau kita ke arah linknya itu kan ada garis bawah tuh. Kalau udah muncul garis bawah itu kita tinggal tarik. Nah, dia pasti masuk seperti itu. Mungkin kemarin ketarik eh, linknya ya, Bu. Harusnya sudah bisa. Mungkin eh yang di sini ya. Sebentar. Nanti mungkin bisa dicoba atau Ibu Merdia kalau misalnya lagi di laptop bisa tolong bisa mungkin langsung coba buka. Nanti bisa share screen ke kita supaya kita bisa lihat nih kira-kira problemnya di mana gitu. Kira-kira lagi sama laptop nggak Ibu Merdia, maaf? Enggak ya, Bu. Oh, jadi gini aja, Bu. Uh, Enggak sih, Kak. nanti Kemarin misalnya kalau gini. Heeh. gini aja mungkin Bu, nanti kan setelah ini misalnya Ibu lagi coba pakai laptop, nanti di videoin aja, nanti di-share Mm-mm. aja di grup WhatsApp, nanti mungkin saya atau Ibu Aulia akan merespon atau nanti akan membantu mengarahkan Bu. Nanti di videoin aja. Oke, oke. Siap, siap, Pak. Siap. Oke. Makasih ya Bu. Sama-sama, Pak. Oke, itu untuk di sini, untuk video, untuk ke embedded, kita balik ke Magic Box, kotak ajaib, tapi tidak ditranslate. Nah, ini yang bagian tiga ini ada file-file yang kemarin kita sorry, quiz engagement yang kemarin kita sudah coba. Misalnya ini throw. Nah, kalau throw ini bisa kita lempar. Contoh, jadi caranya adalah ketika Bapak Ibu klik throw ini, nanti bagaimana cara mereka interaksi, misalnya seperti ini. Jadi kita klik nama kita yang di sini, muncul yang ini, Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu boleh langsung coba yang misalnya bisa scan ini pakai laptop, pakai handphone, sorry, coba di scan dulu, atau saya juga ikutan scan ya, supaya bisa terlihat. Oke. Nah, ini saya coba throw. Tadi bilang oke. Nah, ini saya ambil foto, misalnya fotonya ini. Oke. Terus saya okein, saya lempar ke sini. Nah, nanti ini muncul gambar seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini gambar yang tadi kita throw ke papan tulis kita. Nah, ini gambar yang saya lempar. Nah, gitu. Jadi, dengan fitur throw itu, kita bisa mengirimkan gambar atau video. Jadi, seperti itu, Bapak Ibu. Nanti untuk mungkin cara detail pemakaiannya, nanti kita akan coba share link yang di YouTube. Jadi kita udah ada link untuk yang di linknya itu nanti ada bagaimana caranya di handphone dan di laptop. Itu sama. Di sebelah kanannya ini ada pop quiz. Kita klik kiri. Nah, nanti ada di sini satu. Nah, kita kasih pertanyaan lah, satu tambah satu. Nanti mereka akan menjawab dengan menggunakan QR code seperti ini. Kemarin kita juga sudah coba. Oke, itu untuk Magic Box. Dan di sebelah kirinya ini ada file manajemen, berarti ada New Canvas, ada Open, Save, Save As, dan Share Session. Jadi
semua materi kita ini, kalau kita klik di sini, oke, itu nanti kita bisa dengan mudah membagikannya lewat QR code. QR code ini bahasa Indonesianya apa? Kode batang ya, kode batang. Nah, jadi nanti kita share aja di sini. Nanti tinggal scan, itu semuanya masuk ke handphone kita dalam bentuk PDF. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu untuk save-nya. Di sini yang gambar panah ini untuk pindah-pindahin ininya. Kita bisa pindahin ke kiri, bisa pindahin ke kanan. Atau kita misalnya kita mau kanan di sini, atau misalnya kita lebih banyak pakai tangan kiri, kalau kidal kita bisa taruh di sini, seperti itu. Atau kalau mau di tengah, kita tarik ke sini. Tuh. Dan di sebelahnya itu ada screenshot, screen record. Jadi yang ini untuk screen record. Bentar, saya coba. Nih, kalau ini entire screen ya Bapak Ibu. Oke, nah dia langsung seperti ini. Oke, itu kalau langsung semua. Atau kalau ini kita bisa pilih nih. Saya pilih bagian sini aja misalnya. Nah, saya pilih bagian sini aja. Nah, di bagian sini aja yang kena screenshot. Seperti itu. Kalau yang di sini dalam bentuk kotak, kalau ini untuk recording video. Seperti ini. Kalau kita klik, saya udah klik belum ya? Oh, ini lagi record juga ya soalnya. Ya pokoknya kalau itu kita klik, itu kita akan ke screen recording dan bisa kita save di file kita atau bisa langsung streaming di YouTube. Nah ini, kalau pilihannya live streaming video, itu berarti kita langsung live stream ke YouTube atau Facebook. Nanti kita tinggal klik, kita tambahin stream key-nya sama stream URL. Seperti itu. Dan ini bisa langsung di-record juga. Nah, kalau ini kita langsung record biasa aja nih, Bapak Ibu nih. Oke. Nah, tuh. Oh, bisa. Bisa, Ibu, Bapak, Rukunudin. Bapak atau Ibu ya, maaf. Bapak, Oh, Bapak, ya Pak. Maaf, Pak. Jadi ini bisa untuk semua laptop, Pak. Kalau ini kan laptop yang saya pakai sekarang ini Windows nih. Nanti Bu Aulia akan coba mendemonstrasikan dengan menggunakan MacBook. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang pakai MacBook juga nanti bisa dilihat seperti itu. Oke. Nah, di sebelahnya ini wireless presentation sama yang tadi di atas. Dan yang ini Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini eh nah, di Chromebook bisa Ibu Denok. Jadi kemarin itu raise up case dari kalau nggak salah dari Pak Resi juga kalau nggak salah deh. Jadi kalau di Chromebook itu sebenarnya bisa, cuma kemarin ada case Chromebook yang dari Dignas ya, nggak bisa diinstal aplikasi. Nah, kalau itu mungkin kita hanya bisa memanfaatkan fitur yang ada di whiteboard online, Bu Denok. Jadi kita nggak bisa pakai yang di versi aplikasi ini. Karena kalau saya tidak salah di Chromebook itu kita tidak bisa nambahin di Chromebook yang dari Dignas itu ya tidak bisa nambahin aplikasi seperti itu. Tapi harusnya bisa kalau untuk record. Oke, cukup terjawab ya Ibu Denok. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau ini kita akan switch antara Windows desktop kita dan whiteboard. Jadi kalau sekarang kan kita cuma bisa coret-coretnya di sini nih, Bu. Ya kan? Kalau di sini kita nggak bisa coret-coret nih. Nah, kalau dengan kita switch ini, eh, kita switch, nah kanvas kita berubah nih. Sekarang ini juga udah jadi kanvas kita juga udah bisa coret-coret. Gitu. Saya udah bisa coret-coret, saya udah bisa hapus-hapus. Pokoknya ini berubah kanvas kita. Tahu misalnya kita buka ini kan tadi. Nah ini masuk semua jadi kanvas saya.
Nah, ini bisa juga kita pakai, misalnya kita sedang menerapkan pelajaran seperti ini, terus kita mau highlight, mau pakai stabilo. Nah, ini kita bisa stabilo. Seperti itu, whiteboard. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Itu untuk switching. Dan yang di sebelah sini, ini ada live caption. Ini live caption. Jadi kalau live caption itu, live live caption itu dia langsung tertulis nih di atas tuh apa yang kita sebutkan. Itu kayaknya bahasa apa ya? Nih, di sebelah ini settingnya. Nah, kita tinggal pilih bahasa apa nih. Tapi live caption bahasa Indonesia masih belum ada ya, Bu. Eh, ini saya ganti lagi ke English United States. Oke. Nah, itu kalau udah selesai kita matikan. Kalau udah dimatiin, habis. Dia sudah tidak live cap lagi. Seperti itu. Nah, ini yang di sebelah sini ada page management. Jadi kita bisa tinggal pilih page-page-nya yang ada di sini. Terus ini untuk membuat page baru. Kalau kita klik, nah kita bikin page baru. Selanjutnya ini paste dan ini present mode. Dan kalau yang di sebelah kiri bawah ini, Ibu, Bapak, ini pilihan background. Nah, jadi kita bisa pilih-pilih background nih. Nah, ini bisa kita ganti contoh sebentar. Nah, kita ganti warna hitam, space. Nah, jadi dia berubah jadi warna hitam. Atau warna pink, dia berubah jadi warna pink. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kurang lebih secara general whiteboard seperti itu. Bapak Ibu ada pertanyaan kah sampai di sini? Lagi memproses ya, Bapak Ibu? Pas Pak. Nah, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya mungkin akan seperti ini nih, Pak Hendro dan Bapak Ibu yang lain. Eh, itu itu kenapa kalau saya buka aku nggak bisa ya? Misalnya contoh yang ini, ada yang nggak bisa nih kalau dibuka ngebuka ini. Nah ini kalau kita buka kok nggak bisa ya? Eh, kok nggak ada atau kok nggak bisa? Berarti itu kita belum sign in. Kita sign in dulu. Nah pertanyaan Pak Hoki, untuk yang free nggak ada barcode-nya ya? Kata Pak Oki. Ada di save dulu Pak. Udah kita harus sign in dulu, Pak Oki. Pak Oki udah coba sign in Pak ke sini. Jadi kita harus sign in. Kita harus pastikan sesi kita live di sini. Nah itu biasanya muncul sign in. Nah itu kita klik. Nah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah. Tetap tidak ada seperti ini ya Pak Oki. Tetap nggak ada yang di sini ya. Harusnya dia sudah bisa. Oh Pak Resi. Oke baik Pak Resi siap. Oke. Eh, saya coba saya coba close ya, Pak. Oke. Yang sesi saya coba close. Sebentar. Bentar dulu. Nih, saya sign out. Nah, ini harusnya tetap ada, Pak. Oke. Ini saya belum sign in nih. Atau mungkin di-update dulu, Pak, punten aplikasinya, whiteboardnya. Jadi dia tetap ada harusnya. Ini kan saya tidak online nih, Pak. Saya tidak sign in nih. Ini tetap ada. Ini sudah ini loh, enggak. Jadi, seperti itu. Nah, Ini itu Pak juga sampai. gimana? Katanya di scan ininya. Apanya? Oke. Nah, oh, baik, siap, Pak. Oke. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan muncul. Saya kok nggak bisa ini ya? Nah, misalnya kayak gini nih. Kalau kita klik, tulisannya sign in required. Sign in required.
sign in required, gitu kan. Jadi kita sign in. Fiber. Oke. Nah, ini pertanyaan Pak Rukun nih. Ini apa? Tampilannya tidak ada My Fiber Classroom ya. Nah, itu saya yakin akan ada pertanyaan seperti itu karena sekarang Bapak Ibu itu sedang pakai yang free. Jadi subscription-nya seperti ini. Kita lihat di kanan ini ada My Subscription. Oke, nah itu ada standar, premium, sama entity, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya standar, itu tidak ada classroom-nya. Jadi, ada classroom itu ketika kita sudah di premium atau di entity, entity yang paling tinggi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi pasti nanti muncul pertanyaan, gimana kita mau sertifikasi nih, Pak Arya? Soalnya kita nggak bisa akses My Fiber Classroom, kita nggak bisa pelajari My Fiber Classroom. Nah, khusus untuk batch pertama ini, Bapak Ibu, untuk batch pertama yang akan sertifikasi ini, nanti akan saya kasih akses untuk masuk ke entity ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua nanti habis selesai webinar kita ini, nanti saya mungkin akan minta yang minta di grup aja, nanti mungkin Bapak Ibu, nanti mungkin Ibu Aulia yang akan minta detailnya. Jadi nanti saya akan minta email sama nama My Viewboard-nya, Bapak Ibu ya. Nanti akan saya masukkan ke entity. Jadi Bapak Ibu udah punya akses seperti saya ini. Nah, nanti Bapak Ibu udah bisa akses ke sini. My Viewboard Whiteboard sudah bisa, Classroom udah bisa, Originals. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak bisa akses My Viewboard Manager dan Entity Management. Karena ini memang itu lebih ke untuk admin sebenarnya. Ini kan karena saya admin nih, Bapak Ibu. Oke. Ini pertanyaan dari Ibu Selvia atau Bapak ya? Maaf. Nanti kita bisa ceknya di sini nih, Bu atau Bapak. Di sini kan ada. Oh, Ibu. Oh ya, Bu. Maaf ya, Bu. Jadi kita bisa ceknya di sini, Bu. Kalau kita sudah masuk ke My Viewboard, nanti ada tulisan di kanan ini My Viewboard Name. Nah, jadi ada di sini Arya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu, kalau terlalu panjang My Viewboard Name-nya, nanti ini diklik di sini, yang gambaran di sini bisa gambar profil kita atau inisial. Nanti klik ke Follow Me. Wah, langsung teriak Pak Anto ya. That's the point Mas Arya kalau dapat akses premium yang free. Oke, nah nanti kita bisa set di sini ya. Oh, sorry. Kita klik di sini, klik edit account. Di sini ada nih Bapak Ibu bisa lihat di profilnya ada first name-nya, last name. Nah, ada my viewboard name di sini. Nanti kita bisa ganti supaya dia lebih pendek. Jadi saya coba ulangi lagi tadi, klik di sini, di profil picture, atau kalau kita tidak punya profil picture, biasanya inisial nama, kita klik, terus ambil edit account. Nah, nanti di sini kita bisa ganti. Kita klik, misalnya namanya diganti. Setelah selesai, nanti di bawah ini ada confirm. Jangan lupa confirm, Bapak Ibu. Oke, nanti pasti namanya akan berubah di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, iya Pak Anto, nanti ini khusus untuk batch pertama ini kita dari Visunik nanti akan kasih Bapak Ibu akses untuk coba-coba nih, untuk mencoba yang di entity kita kasih coba yang paling tinggi nih, subscription yang tertinggi. Jadi bisa akses semuanya. Oke, nanti Bapak Ibu silakan explore. Kalau kemarin mungkin belum bisa buka My Viewer Classroom ini ya. Ini kalau kita klik, nah ini masuk nih di Classroom. Nah, ini ada fitur yang mungkin Bapak Ibu bisa coba nanti nih. Ini kalau kita klik di Classroom. Oke. Yang di bagian sini, kiri bawah ini untuk nambah-nambah peserta. Sebentar. Oke, ini untuk nambah murid-murid nanti yang akan masuk ke sini. Nanti itu semakin banyak, semakin ada di sini. Kalau kita mau bikin grupnya, di sini ada klik, tinggal pilih mau bikin
Kalau secara kanvas dia mungkin mirip seperti whiteboard ya Bapak Ibu, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan yang ada di sini. Box. Jadi itu yang seperti tadi saya bilang, signature-nya My Viewboard itu kan ada di Magic Box. Jadi di sini nanti nih, kalau kita klik Magic Box, hiraukan saja tulisan trialnya ya Bapak Ibu, itu tidak ada. Nah, kita cari di Sketchfab, saya ulang lagi, di Magic Box, kita masuk ke Sketchfab, terus kita cari contoh, misalnya, tapi keywordnya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, misalnya human body, human body misalnya. Nah, ini kita bisa pilih, kita klik yang di sini. Oke, nah, ini sama sistemnya drag drop. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek nih. Oke. Nah, ini kira-kira sama seperti yang ada di kalau kita di sekolah off. Ini kita bisa akses 360 derajat. Nah, ini bisa kalau misalnya murid-murid lagi masuk di kelas, kita kasih mereka tugas misalnya silakan analisa gambar yang di sini, atau misalnya yang lebih enak nih yang ada penjelasan juga. Di sini kita coba solar system ya. Ini yang saya sering pakai. Pak, Solar Pak system. Arya boleh Yes, nanya ya? Bu. Saya Ya, kan sudah silakan. buat kemarin tuh Ah, di My ya. Viewboard saya. Nah, untuk Hmm. saya sudah kirim linknya di itu di apa Nah, itu di email ya. Nah, ini saya mau cari apanya Bu? Filenya ya? muter-muter. Saya coba buka ini, saya pengen tahu ini titik kesalahan saya itu di mana. Terus kok durasinya itu Hmm. saya bingung. Oh, berarti itu ada di filenya Ibu ya, Bu ya? Iya, kemarin saya bilang sama Mbak Aulia, Mbak, saya sudah selesai, saya kirim. Iya, cuman waktu saya iseng sih buka di HP ya, di mobile phone. Ini gimana ya? Ya. Oh, itu karena itu Bu, extensionnya kan dia pakai OLF Heeh. tuh di belakangnya. Kalau misalnya kalau kita pakai Word itu biasanya doc. Nah, kalau My Viewboard itu extensionnya OLF. Tapi OLF itu dia tidak rigid, tidak legit kayak gitu, tidak rigid, bisa dikonvert ke JPEG juga sebenarnya. Oh Jadi ya, format OLF ini supaya nanti kalau kita buka heeh. itu masih bisa diedit Oh, lagi. Kalau kita sudah convert oh ya, gitu. itu dia nggak bisa diedit lagi tuh. Oh, kok Mungkin hmm, nggak tahu ya Bu, saya tidak tahu kenapa. Mungkin bisa di reshare lagi aja ke kita, atau iya. eh, Hmm, heeh. boleh nih kan Bapak Iya, itu gitu Bu. gini nih Pak ya, waktu saya buka itu kok hanya sekali. Allah, ini gimana ya? Oh, Makanya sih gini, saya kan orangnya penasaran. oh. Kalau saya tidak bisa totalitas memahami, itu tetap saya cari apa ya, kenapa Atau ya? mungkin bisa Bu ngerekodnya pakai apa Bu waktu itu Bu? Pakai My Keyboard Heeh, ya? iya, oh Oh, bukan mungkin bukan seperti itu waktu itu gini ya, ya saya pelajari waktu itu kan gini, ketika saya kirim gambar di Drive, ya ya. kemudian Nah, di My Drive saya itu tidak ada foto, iseng saya, oh video kali, ya saya gini, saya pokoknya harus bisa bisa masukkan iya. gitu loh, entah itu video, entah itu foto, pokoknya saya harus masuk. Bagaimana caranya saya bisa mengolah My Hmm, Viewboard ini gitu loh. Terus akhirnya setelah itu video-video oke. kan banyak sih video-video Hmm, pembelajaran saya, kemudian game-game hmm, saya. Nah, setelah itu saya ambil apa itu video yang paling bagus hmm, menurut hmm, saya. Nah, ternyata durasinya itu setengah jam lebih. hmm, Nah, setengah jam lebih nih ceritanya. Terus saya masukkan, ditolak gitu, ditolak. Saya paham kan, oh ini paling durasinya banyak. Saya ambil yang hmm, sedikit. Ada sih kayak kita bikin yel-yel atau game-game yang kecil-kecil tuh. Nah, ternyata hmm. bisa masuk, asik masuk ya. Oke. Slide satu, kemudian slide dua, slide tiga. Saya sudah masukkan tiga slide nih. Hmm, Motivation itu ya, ada motivation, ada game, ada apa gitu ya. Nah, hmm, masuk nih, udah sip, udah bisa ya, udah saya udah senang, saya udah bisa. Nah, saya kirim ke emailnya, ke email yang sudah dikasih tuh sama kita tuh yang di grup tuh ya. Nah, ya. udah habis itu, senang saya udah. Habis itu saya buka lagi. Ya Allah, ini fotonya Potongnya. baru saya. Ini kenapa ya saya? Jadi emang Aduh. tidak utuh gitu loh. Apa tarik saya ke sana, tarik ke sini. Oh, nggak bisa-bisa gitu loh. Makanya kan kadang bingung saya. Kebetulan kemarin waktu ada acara kita ya, waktu hari Jumat Hmm, tuh saya nggak bisa hmm, hadir karena saya ada rapat itu musran itu kan. Jadi saya nggak bisa hadir. Nah, kebetulan hadir ini, saya kesalahannya tuh di mana gitu. oh, iya, Mungkin oke Bu. bisa di Baik, ngerti. Saya ya. dapat. Jadi permasalahannya itu file yang dikirim itu ternyata tidak lengkap
lengkap gitu ya Bu, ada yang terpotong gitu ya Bu. Eh, bukan tidak lengkap, lengkap sih Pak. Cuman gini, ketika kita tampilkan lagi nih ya, ketika kita buka link itu ya, ternyata linknya Hmm. itu eh, ini nih tampilannya itu separuh gini loh. Jadi wajah saya Oh, separuh begini. Apa saya tidak bisa menggeser? Ataukah memang ini begini Maview atau berbeda dengan YouTube karena kan ini baru ya buat kita ya tapi saya senang karena ini ada apa itu memberikan kita itu tantangan terus kita itu bisa bisa lebih challenge lagi oke. gitu kan nah ini kenapa ya Atau saya Pak gini Bu, Arya misalnya apa? Ibu lagi di depan laptop ya sekarang ya Bu? Bisa akses iya di itunya nggak Bu? Ibu laptop bisa share screen eh, hasilnya nggak Bu? Jadi supaya kita bisa lihat. sebentar saya bukakan emailnya dulu ya Pak ya Ya, barangkali bisa ya. Atau kalau memang minute misalnya wait. Ibu tidak maksudnya tidak mau share juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau share kita bisa lihat Hmm. gitu. Oke, wait minute. Saya coba dulu biasanya. Oke, silakan. Nggak susah sih. Ini No. Ibu apa Wait. maaf Bu, ini namanya 12108 Bu. Maaf. Ibu Kenapa? dengan Ibu siapa? Ini soalnya nggak ada nama Bu, maaf. Yang yang Oh, yang Ibu kemarin itu Mardia. eh, Ya, yang tadi. Menunggu Ibu Mardia nyari file, kita mungkin bisa lanjut atau ada pertanyaan yang lain dulu dari Bapak Ibu. Oh, ini dari Pak Rukun ya tadi. Saya convert ke Word OLF kemarin tidak bisa apakah? Oh, misalnya kayak gini. Saya coba ya. Bentar. Oke. mana ya? Nah, oh, sebentar. Oh, Pak Rukun, maaf. Eh, ini convert. Nah, ini saya share screen sedikit ya, Pak. Ini, jadi, oh ini salah. Nggak gini. Kalau kayak gini nggak kelihatan. Share screen aja. Kalau kita save di sini, kita ekspor misalnya. Ini cuma ini, Pak, yang bisa kita convert nih. Nih, ada PDF IWB ini kalau nggak salah whiteboard online deh. Jadi cuma ke sini, Pak, yang kita bisa convert. Karena dia nanti bentukannya itu akan jadi image. Karena dia sudah tidak bisa diedit lagi. Seperti itu, Pak Rukun. Uh, yes, Ibu Gusti Dewi. Nanti ini kita lagi membahas tentang basicnya MyViewBoard sih Ibu. Tapi ini kita record dari tadi di awal Bu Dewi ya. Oke. Mungkin sambil menunggu juga ya, sambil Ibu cari dulu. Nanti apa namanya? Sebentar. Sambil Ibu Mardia cari itu, mungkin Ibu Aulia bisa mungkin share sedikit soal penggunaan MyViewBoard ini, MyViewBoard Whiteboard yang ada di dengan menggunakan Mac. Nah, kalau nggak salah tambah Ibu. Jadi nanti mungkin bisa Bu Aulia akan memaparkan sedikit soal materi yang dia bikin, terus bagaimana membuatnya dengan menggunakan Mac atau Android. Oke, saya silakan Ibu Aulia. Saya Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Arya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Oke, ini Ibu Mardia sudah ketemu belum nih filenya? Sudah nih, Mbak. Oh sudah, Wait. kalau sudah boleh silakan duluan Ibu. Apa tunggu Mbak, Bapak Arya dulu kali ya sebentar. Bapak Arya share, sudah ada share belum ya? screen, share Ya, screen boleh share gimana? screen Ibu sudah bisa. Iya. Duh. Bentar ya, Mbak. Anu masih nge-lag. Apa Oh ini? iya. Ya, ini nih. Ya, save. Iya, ini deh. Ini. Oke. Oke. Nah, ini nih, Mbak. Saya kok Oh, lucu sendiri kadang ketawa ya. sudah terlihat Keluar Ibu. ya, Mbak ya? Keluar apa Sudah. belum? Ya. Nah, ini nih. Oh, tampilannya terlalu besar ya Bu ya? Iya, ini gimana caranya untuk apa ya? Nah, cuman ini aja gitu. Padahal saya kirim 3 slide gitu ya. Kirim 3 slide aja yang keluar gitu. Slide yang kedua, ketiga nggak keluar. Slide yang sebelum yang setelahnya boleh dilihat nggak Ibu seperti apa bentuknya? Ya, jadi ini baliknya gimana deh? Baliknya, baliknya diulang lagi gimana? Kan Kayaknya di tertutup slide-nya ya itu Bu menu yang paling bawahnya ya Bu.
Iya, ini Pindah makanya saya slide-nya. bingung ini. Hmm, Bagaimana caranya saya bisa apa ini ya? Bisa Itu kemungkinan karena terlalu besar, Bu. Jadi menutupi. Itu di bawah ada menunya nggak, Bu ya? nggak Saya ada nggak terlihat. Dek. Menu Dekat untuk seperti anotasi seperti itu. Ada nggak ya, Bu? nggak Nah, ada nih. ya itu. Ibu klik yang eh Oh, bentuk tangan, Ibu oh iya, klik iya, Dek, mundur iya, Dek. sedikit. Kecilin, kecilin, Dek. Kecilin, Dek. Kecilin lagi. Nah, Oh, nggak ada bisa, yang Mbak. bentuk Ini tangan tapi bisa dikecilin, Bu. Menu yang di bawah tadi tuh tadi terlihat sedikit, tapi ketika mana ketuk yang ya. eh, yang ini kah? Yang satu lagi, Bu, yang ada di bawah biasanya sih Yang di bawah, Dek. kan ya. Bawah. Bisa nggak ke bawahan? Nggak bisa ini, Mbak. Ya ini makanya saya bingung. Hmm, Eh, coba eh. saya tanya. Coba geser ke slide selanjutnya, Bu. Coba next slide, Bu. Iya ini slide nih. Oke, ini. Oh, ini ya. Iya, ini caranya. Coba Yang menu dimaksimasi. di Ini, Ah, bawahnya itu, Bu. nggak Nah, muncul, itu. Bang. Ya, coba hmm, di ini. Caranya yang ini. Apa? Coba di maximize dulu, Bu. Mas mana ini? Perbesar. Ya, di maximize. Ini Ya. Nah, ini ini yang ada gambar, itu angkat ke atas, Bu. Tarik ke angkat atas ke. sampai dia bisa dibaca, ya. Terus, Hmm, terus. Nah, ambil new page yang di sebelah, kejauhan. Di sebelah panah kanan. Nah, sebelah kanan ya. Oke, ya. Ya, terus Ya, klik, Bu. klik. Klik, ya. Udah. Oke. Nah, ini ada coba di Bu. Ya, coba di apa namanya? Di zoom out dari sini, Bu. Di zoom. Klik gambar tangan. Klik gambar tangan. Oke. Nah, nanti di zoom out, Bu. Zoom out. Yang mana? Yang Ibu pakai mouse nggak, Bu? Pakai trackpad ya? Trackpad laptop ya? ya, ya. Nah, coba di Coba. minimize. Oke. Di minimize, di zoom out sampai dia mungkin 20 atau 30% gitu. Di mananya saya? Gak bisa ini. Di gini, Bu. Tracknya mohon maaf. Diginiin. Di Kalau Ibu nggak di pakai mouse. dicubit. Nah, dicubit. Oh, Bisa cubit nggak ya? ini. Ini sudah dicubit ini, Mbak. Masih belum bisa ya? Jadi gini, Bu. Jadi dia itu kan by default kayak gini. Tampilannya harusnya seperti ini. Jadi ini, Bu, atau Ibu ambil yang di bawah itu, menu yang di bawah. Kan ada tanda itunya juga tuh, arrow-nya juga, Bu. Yang di sebelah gambar screenshot yang di bawah, yang di sebelah screenshot, pindahin ke sebelah kiri, Bu. Pindahin ke sebelah kiri. Klik, klik tahan, pindahin ke sebelah kiri. Pindahin ke sebelah kiri atau di atas juga nggak apa-apa. Di atas aja kali, Bu, ya, biar nggak ketutupan tadi. Mm-mm. Oke, tarik ke atas. Nggak kelihatan, Dek. Nah, masuk lagi ke slide Ibu yang tadi. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah dikit. Oh, Masuk lagi ke slide yang tadi, Bu. Ke slide yang tadi. Apa, slide klik yang 3. gambar ya. Atau klik yang gambar 4 itu juga boleh. Angka 4 ya. Nah, Ya. 3. Nah, Yang 3. nah, ini Ibu Yang klik 3, Dek. yang 3 tuh. Nah, klik Yang gambar 3, Dek. apa? Tiga. Oke. Terus, Klik, klik terus Pak, gambar tangan tadi. gambar tangan. Ya, nah, ini di zoom out, Bu. Jadi dia di zoom out. Nanti eh, gimana ya pakai mouse ya? Kalau bisa ada mouse, Bu. Jadi kita tinggal tuh scrolling kayak gitu tuh. Nah, ada mengecil tuh. Kecilin lagi, Bu. Ini notok ini, Pak. Apa? Notok. Tuh. Nah, Ini tuh klik kiri terus, Bu. Ke kiriin, Bu. terus dikit, Dek. Bisa. Bisa. Tuh, tuh. Oh, ini berarti videonya kegedean, Ah, Bu.
itunya Mm-mm. Anu apa itu waktu waktu ngambil apa ya? Waktu melebarkan itu kebesaran kali ya. Oh, tarik ke atas dikit aja deh. Tarik ke atas dikit. Nah, segini kan ya? ya. Nanti kalau misalnya ibu mau ngecilin lagi kan ini di select dulu nih. Ini tarik ke atas ini bisa deh. Kalau itu Nah, bebas tuh posisinya. Nah, ini oke. kalau ibu klik, nah nanti ini ganti ke di sebelah tangan bu, selection yang di sebelah tangan, yang di atas, yang kanan, yang kanannya bu, yang Tanda Yang kanan. ini. panah. Ya, yang tanda panah. Ini ini. Oke. Oke, Terus klik videonya. videonya diklik deh. Ya. Videonya. Yes. Nah, kan ada menu ada warning. Jangan di play, maaf. Terus Oke. Nah, nanti ada ador. Nah, dengan selection ini nanti ibu bisa ngecilin lagi lebih itu. Tapi kalau misalnya oh, video yang terkirim seperti ini nggak apa-apa bu. Nanti saya pikir tadi videonya kepotong hilang gitu. oh iya ya, saya paham paham ngerti. Nah, jadi Oh iya. terlalu besar tuh Jadi kalau kata kalau Pak Anto nge-save jangan oversize tuh. jangan terlalu gede gitu ya. Ya jangan sampai Bu. Lebarkan. Ya. Nah, gitu. Yes, yes, I see. Oke. Thank Ya, you, Kak. sama-sama Ibu sudah Yes. terjelaskan. Kak, tadi saya masih meraba-raba kenapa ya apa tengah apa oh ternyata ini oversize. Iya, oversize-nya. Oke, ya udah. Silakan Ibu Aulia kembalikan lagi. Di stop screen ya, Pak ya. Iya, boleh Ibu di stop screen. Oke. Makasih ya Ibu Mardia. Nah, Sudah paham ya Bu sekarang? sudah paham, Kebesaran Kak. aja. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Pak Arya tadi kan sudah jelasin lengkap banget ya tentang My Viewboard Whiteboard di Windows gitu. Nah, sekarang saya mau coba penggunaan My Viewboard Whiteboard di MacBook. Bapak Ibu di sini ada yang pakai iOS nggak? Atau MacBook atau Android? Pakai tablet gitu? Apakah ada? Oh, nggak ada ya. Pakai Windows semua. Oke, di sini kalau misalnya nanti ada nih, kita bisa pakai cara ini. Sebetulnya eh, cukup mirip ya Pak, Bu, sama My Viewboard yang di Windows gitu. Tapi bedanya di Windows itu lebih lengkap Pak, Bu, dibandingkan dengan versi iOS dan juga Android-nya. Gitu. Ini coba saya share screen ya. Sebelumnya apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, Ada, Bu. ini kita coba untuk membuat materi matematika ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada yang guru matematika nggak nih? Ada, Bu. Nggak ada ya? Oh Pak Hendro. Ada anak Oh saya, iya. Mbak. Bukan guru tapi masih mahasiswa tadi yang Oh bantuin Masya saya. Allah. Calon guru ya Bu ya. Ya, amin, Bentar amin. lagi jadi guru. Ya. Ini kebetulan saya ngajar fisika Bu. Tapi saya suka ngajar matematika juga. Jadi bikinnya materi matematika gitu ya Bu ya. Ini yang sudah saya Ada. bikin kemarin nih. Mungkin Bapak Ibu juga udah bikin ya untuk eh, yang lomba kemarin itu gitu. Ada beberapa yang sudah bikin. Nanti saya coba cek satu-satu ya Ibu Bapak. Tuh. Nah, gimana cara bikinnya? Sebetulnya ini sama saja gitu ya sama yang di Windows. Ini kita mulai dari awal aja ya Bapak Ibu. Pertama, kan kalau whiteboard munculnya seperti ini ya Bapak Ibu ya awalnya. Hanya putih aja gitu. Biar lebih menarik, kita buat backgroundnya gitu. Biasanya Bapak Ibu backgroundnya ngambil dari mana nih? Dari Iya, Bu. udah dari Google kah? Atau dari mana? Atau nggak pakai background Yang biasanya? kemarin masih pakai yang dari ada di sini dulu, Bu. Oh, yang dari sininya nih Pak Ya. ya? Mana nih? Iya. Ini ya? Iya, betul. Yang Iya, dari masih. warna-warna itu juga ada. Oh Itu iya, bisa dari picture itu. warnanya juga nih, bisa Iya. ganti warna. Atau ada juga, eh oh iya Bu Denok,
dari Google. Ya, biasanya dari Google juga bisa. Itu. Nah, ada satu lagi nih Bapak Ibu, biasanya saya ngambil dari ViewSonic Originals. Ini yang logonya seperti apa ini Bu ya? Ekor burung kali ya? Dari ViewSonic Originals. Nah, di ViewSonic Originals ini Bapak Ibu bisa pakai beragam background yang lucu-lucu nih Bapak Ibu. Ini secara gratis ya. Kita bisa pakai background, terus ada materi pembelajaran juga di dalam yang Bapak Ibu bisa langsung download gitu. Nah, misalnya kita coba ya kan matematika nih, kita klik yang math, terus kita cari mau pakai background yang mana, yang lebih menarik. Kan lucu-lucu ya Bapak Ibu ya, ada banyak macam-macamnya ya. Terlihat kan ya? Iya. Oh iya Mbak mau nanya, itu kan Ya, kalau yang ada gambarnya, simbolnya mahkota itu kan premium ya Mbak ya? yang Iya oh betul ya ya. ini Ya yang yang mahkota itu, premium. ya itu apa bayar ya Mbak ya? Ataukah Oh iya Bu, ada free? Heeh. kalau untuk yang simbol mahkota ini Hmm? yang kalau My Freeboard ini kan Mm-mm. subscription ya Bu ya, Mm-mm. modelnya gitu. Jadi ada yang untuk yang pertama, oh iya Pak Mm. Anto, silakan. Nah untuk yang awal-awal, kita kan pakainya yang standar ya Bu. Itu yang masih yang gratis gitu ya, kayak semacam trialnya. Nah, kalau yang ini harus berbayar, Bu. Cuman untuk nanti setelah training ini, Bapak Ibu nanti akan difasilitasi yang NTT ya, Bu, Pak. Jadi bisa menggunakan ini secara gratis gitu untuk sertifikasi nanti. Gitu, Oh Bapak kalau Ibu. sudah sertifikasi ya Mbak ya, baru gratis gitu. Setelah training ini, Bu. Jadi nanti waktu Ibu sertifikasi, waktu Hah? membuat materinya, udah bisa pakai yang fitur-fitur ini nih, fitur-fitur yang ada Oh mahkotanya ini udah gitu. bisa dipakai. Alhamdulillah. Senang dong. Coba-coba aja kan banyak ya Bu ya nih lucu-lucu, backgroundnya kan menarik gitu ya, bisa dilihat, seneng dilihat murid. Iya, Ya, bagus. bagus Warnanya banget. juga kalem gitu loh. Warnanya itu enggak anu apa itu enggak norak gitu loh. Keren. Iya banyak sekali Bu pilihan warna di sini. Misalnya kita pilih salah satu aja ya, yang mana ya? Ini deh. Ini kita klik, terus yang apply. Mm-mm. Oke. Karena saya maunya cuma di slide yang ini aja, backgroundnya, jadi klik yang this Mm-mm. page. Kalau mau di semua slide, Bapak Ibu bisa klik yang apply to all page, gitu ya. Nah, udah nih langsung jadi backgroundnya cukup menarik ya Bapak Ibu. Ini cara membuat backgroundnya. Kalau selanjutnya untuk menulis-nulisnya sebenarnya sama aja Bapak Ibu. Bisa pakai anotasi di sini. Tuh pilihannya juga sama seperti yang Windows tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Arya. Ini sama. Lalu untuk teksnya nih yang bisa mengetik, misalnya kita ketik matematika. Ini juga sama aja, Bu, Pak. Seperti yang di Windows tadi, sudah dijelaskan juga. Kita bisa ketik, kita bisa ganti warna. Nah, oh ya, keterbatasan di MacBook dan juga di Android itu pada colornya ini Bapak Ibu. Jadi colornya kita cuma bisa milih warna ini aja nih. Atau cukup terbatas dibandingkan dengan yang Windows. Kalau Windows itu kita ada fitur yang bisa memilih warna dari background ini Bapak Ibu. Jadi kayak ada fiturnya bentuknya seperti pipet gitu. Kalau pipetnya diklik, terus kita tunjuk ke warna oranye ini nih, nanti tulisannya jadi langsung berubah jadi warna orange. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kalau di MacBook dan di Android itu masih belum bisa. Kayak gitu. Jadi lebih lengkap di Windows sih sebetulnya. Tuh. Nih kita bisa ganti warna, kita bisa perbesar, ya misalnya. Terus kita bisa bold, atau italic, atau underline juga bisa. Sama seperti di Windows. Kayak gitu. Ya, matematika.
Oke. Ini ya Bapak Ibu tadi untuk membuat background udah paham ya? Masukin background lucu. Setelah Udah, Bu. itu, nah, tadi kan materinya mengenai bangun datar ya Bapak Ibu. Bangun datar di sini kan identik dengan shape dong pastinya. Tadi sudah dijelaskan juga nih sama Bapak Arya, shape-nya ada di bawah sini. Kita bisa klik 2 kali nih, mau shape apa. Ada kotak, persegi, lingkaran, persegi panjang, jajar genjang. Banyak banget nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pilih. Tinggal kita klik aja, lalu kita bentuk mau sebesar apa gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bisa ganti-ganti juga Bapak Ibu warnanya. Ini misalnya kita ganti warna biru, terus bordernya kita ganti warna putih. Bisa kayak gini. Lalu selanjutnya kita bisa masukin rumus Bapak Ibu. Nah, rumus ini kebetulan saya waktu membuat materi ini, saya itu membuatnya menggunakan yang Windows Bapak Ibu. Jadi, kalau di Windows itu, di bagian Magic Box, lalu di tools ini ada yang namanya tools Math Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa memasukkan rumus biar rumusnya tuh tulisannya terlihat bagus gitu. Nah, kebetulan kalau di Mac ini belum bisa Bapak Ibu tools Math-nya. Jadi cuma ada penggaris, jangka sama busur gitu kalau di MacBook. Masih baru sedikit gitu ya. Semoga kedepannya bisa diperbanyak lagi gitu. Nah, mungkin untuk ngakalinya, kalau tidak ada tools mat-nya itu, kita bisa ketik manual Bapak Ibu. Menggunakan, di sini kita typing seperti biasa aja. L sama dengan P kali L. Kayak gitu aja sih untuk ngakalinnya, karena nggak ada mat tools-nya gitu. Kira seperti itu untuk memasukkan rumus-rumus. Itu Bapak Ibu. Nah, oh iya, kalau selanjutnya Bapak Ibu mau memasukkan foto atau video gitu ya untuk di dalam materi, bisa banget. Tadi Bapak Arya sudah jelaskan ya, menggunakan embedded browser, lalu kita cari apa yang mau kita masukkan ke dalam. Kira-kira misalnya saya di sini mau masukin foto apa ya? Bangun datar aja deh, kan materinya bangun datar ya. Sebentar. Oh iya Bu Denok, ada background-background lucu di ViewSonic Originals namanya. Kita klik di sini, bangun datar, kita enter. Ini ada banyak macam-macamnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi di versi Windows itu kan tinggal ditahan, ditarik, terus dilepas seperti itu ya. Kalau istilahnya kita biasa menyebutnya drag and drop gitu. Nah, kalau di Mac, kita nggak bisa nih Bapak Ibu buat drag and drop. Coba ya saya drag and drop. Dia akan, bentar, dia akan balik lagi. Tuh, dia bukan bisa nah nggak bisa ya dia di drag and drop. Jadi caranya Bapak Ibu bisa tekan yang lama nih. Salah satu gambarnya ditekan yang lama. Lalu save the image into Canvas. Nah, di sini baru bisa deh kita masukkan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu keterbatasan eh, di Mac lagi ya Bapak Ibu. Kayak gitu. Kira-kira misalnya Bapak Ibu yang menggunakan tablet juga mungkin tampilannya akan seperti ini. Masih lebih lengkap yang di Windows. Itu jadi saya sarankan untuk memakai laptop ya Bapak Ibu kalau mau lebih lengkap gitu untuk membuat materinya nanti. Tadi sama Pak, Bu, untuk foto kan tidak bisa di drag and drop. Begitu juga dengan video. Video juga
harus ditahan seperti tadi caranya, nggak di drag and drop juga gitu. Gitu aja sih perbedaannya. Oh iya, sama kalau di ini ya, kalau di Windows tadi, Bapak Ibu kan bisa merecord video langsung ya, merecord video atau merecord eh, tampilan layar screen dari si whiteboard ini. Kalau di Mac dan juga di Android, itu belum bisa Bapak Ibu. Jadi kita cuma bisa screenshot aja, screen capture. Ini buat screen capture gitu. Cuma bisa screen capture gini aja nih, ntar muncul di sini. Nah, gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau screen record tentang si My Viewboard Whiteboard ini, Bapak Ibu bisa screen record manual ya Bapak Ibu. Screen record manual dari Mac-nya gitu. Caranya shift command sama angka 5. Gitu. Caranya ntar bisa nge-record sendiri gitu. Jadi hasilnya bukan dari whiteboard-nya, seperti itu. Begitu sih Bapak Ibu kira-kira untuk yang lain-lainnya juga sama. Ini saya udah bikin nih yang untuk luas segitiga gitu. Nah, ini selanjutnya ada contoh latihan soal. Tadi Pak Arya juga udah jelasin ya Bapak Ibu. Ini di sini ada yang tahu nggak ini namanya apa, masih ingat nggak? Apa ini? Namanya pop quiz Bapak Ibu. Yang ini namanya pop quiz. Ini namanya throw gitu. Jadi biar siswanya lebih interaktif nih, kita bisa membuat latihan soal, terus siswanya nanti mengumpulkan menggunakan si pop quiz ini atau si throw. Ini juga bisa juga di versi Mac-nya nanti yang pakai QR code ini Bapak Ibu. Nah, yang menggunakan QR code ini yang di-scan menggunakan handphone seperti itu. Sudah bisa juga. Lalu apa ya? Udah sih Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu aja perbedaan di Windows dan juga iOS gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa nih membuat games edukasi Bapak Ibu. Ini seperti ini. Ini games kaca pembesar gitu. Bapak Ibu kira-kira udah pernah bikin belum games kaca pembesar ini? Belum. Atau belum pernah ya? Ini saya kebetulan Mbak. waktu itu pernah webinar mengenai cara membuat ini Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau membuatnya bisa nanti nonton record webinarnya ada di YouTube ViewSonic ya Bapak Ibu, nanti saya kirimkan linknya gitu. Ini Oke, untuk Ibu. membuatnya. Gitu aja sih perbedaannya. Yang lainnya juga insya Allah sama. Mungkin cukup segini aja Pak Arya dari saya. Oke. Saya izin stop share screen ya. Saya kembalikan ke Bapak Arya. Oke. Terima kasih Ibu Mulia. Nah, Sama-sama itu Bapak. kurang lebih tadi yang kalau ada Bapak Ibu yang pakai di non Windows ya, di Mac atau di Android. Jadi memang ada beberapa yang mungkin tidak bisa direct access kayak drag and drop, tidak jalan di situ. Tapi kita bisa, tapi tetap bisa dengan cara ya tahan yang lama atau kalau nggak salah bisa klik kanan juga Bu Aulia ya, klik kanan save ya. Bisa ya? Yang klik Enggak, kanan masih belum bisa Pak. Cuma yang sebelum satu cara itu doang. Mm-mm. tahan agak lama nanti dia masuk gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan? Pak, Yes, Pendra silakan. gini Pak, kan selama ini kita udah terbiasa pakai PowerPoint yang ada bisa ada animasinya ya. Nah, jadi ini Hmm, kan hal yang baru memang. Saya dulu punya apa? Ambil dari Microsoft, ada Microsoft Whiteboard juga. oke. Maka kan ada pen tablet yang saya beli. Jadi maksudnya Hmm, eh, mau
coba belajar bagaimana caranya supaya bisa ada animasinya juga yang bisa bergerak dari slide ini ke slide ini atau pergantian gambar yang ada di belakang dulu dia baru nanti masuk lagi. Bisakah di Oh, sini gitu, Pak? Terima kasih. oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya Pak Indro. Ini juga pertanyaan Pak Indro. Pak Indro ini mungkin lead ke klarifikasi, bukan klarifikasi ya, tapi uh, penjelasannya. Jadi whiteboard ini adalah presentation on the go, Pak. Jadi memang dia difungsikan sama seperti papan tulis yang kita punya di dalam kelas. Nah, perbedaannya mungkin kalau uh, kalau misalnya kalau PowerPoint itu memang dia pre-made konten semuanya. Jadi dibuat dulu, disiapin, dan dia tidak akan bisa langsung on the go karena memang peruntukannya bukan untuk itu. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk animasi-animasi perpindahan slide itu mungkin tidak ada, Pak. Tapi kalau di whiteboard ini paling ada animasi, misalnya contoh kalau kita klik dia hilang. Nah, contoh seperti mungkin saya bikin aja di sini ya. Ini kita pakai animasi gini, misalnya saya bikin animasi uh, ini deh. Kok masuk sini lagi ya? Animasinya kalau jam segini itu combro misalnya. Nah, combro enak sore-sore nih Pak. Nah, misalnya combro nih. Oke, ini saya bisa bikinkan animasinya. Contoh. Nah, kalau kita klik seperti ini gambarnya, ada di adorning menunya yang di sebelah kanan ini Pak, yang gambar seperti ini, Ya. fading animation. Kalau kita klik, Oke. nah ini kita kasih lah, saya fullin aja biar cepat. Nah, ini animasi jalan. Kita ganti dulu. Ini kan masih mode preparation. Kalau di PowerPoint juga ada kan mode preparation, nanti diganti ke mode presentasi. Kita ganti dulu mode presentasi di sebelah sini. Kita klik. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Ini animasinya udah jalan. Nah, jadi dia bisa hilang gitu, Pak. Nah, animasi yang bisa kita pakai di whiteboard itu memang cuma baru seperti itu. Gitu, Pak. Kira-kira untuk animasi. Nah, kalau untuk gambar-gambar bergerak, itu Bapak bisa akses di contoh eh, saya entire screen. Maaf, Pak, ada anak saya, maaf. Oke, kalau yang bergerak itu kita bisa klik di sini di Magic Box. Kita ambil yang ini, online widget. Oke, nanti ada di sini. Kita pilih misalnya education. Kita mau gambar sport, misalnya sport. Nah, ini ada beberapa pilihan. Misal contoh badminton. Kita ambil cycling. Cycling kita tarik sini. Ntar mana cyclingnya? Lagi loading. Nah, ini. Oke. Ini, nah, dia bisa gerak. Jadi mungkin ada beberapa gambar yang kita bisa pakai untuk gambar-gambar yang sudah animated gitu. Atau kita juga bisa akses di originals. Kalau kita klik di sini, kita masuk ke originals seperti ini. Nanti mana yang originals? Di sini ada GIF nih, Bapak, Ibu, di grafik ya. Di grafik kayaknya. Di grafik, nih GIF. Kita. Nah, ini juga ada gambar-gambar bergerak yang bisa kita pakai. Contoh ini misalnya. Jangan ini. Nah, ini misalnya ini. Nah, tuh, udah masuk. Jadi ada gambar yang juga kita bisa pakai nih, Pak. Jadi ada gambar-gambar animasi yang juga kita udah bisa pakai langsung. Nah, gitu kurang lebih Pak Endro. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak. Selanjutnya ada Ibu Gusti Dewi. Silakan Bu. Bu Dewi. Halo. Ya Bu. Ya, selamat sore Mas Arya. Sore.
Iya, sama-sama. Kedengaran suara saya, Mas? Crystal clear. Halo, Halo, iya, Bu, ya terdengar? kedengaran? Ya, Oke. terdengar. Ini izin nanya, saya kayaknya sebenarnya udah daftar deh kegiatan ini gitu kan. Saya tunggu-tunggu juga gitu kan, Mas. Yap, Tiba-tiba tadi saya cek di Telegramnya My Viewbot, udah ini pertemuan kedua ya, Mas? ya, udah pertemuan kedua. Iya, nah itu dia mohon pencerahannya tuh apa sih yang harus saya lakukan gitu di kegiatan training sertifikasi ini gitu. Karena saya ikut kegiatan ini kalau nggak salah tahun lalu ya dengan Mbak Noviana kalau nggak salah. Mas Arya juga ada kalau nggak salah waktu itu. Pertama Hmm, kali saya belajar tentang MyViewBot. Bagus MyViewBot ini untuk pembelajaran dan beberapa kali sih ya sudah saya gunakan sih di kelas pembelajaran saya gitu. Cuman untuk udah kegiatan pernah ini pakai, Bu? sudah pernah Mas. Woi, Cuman keren. untuk kegiatan ini apa gitu yang mau harus saya lakukan gitu. Jadi saya tadi Bu Mardia udah buat tugas loh. Saya apa ketinggalan gitu ya gitu loh Mas. Oke, Terima oke, Bu. kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih, Bu Dewi. Bu Dewi ya panggilannya, Bu ya? Iya boleh Mas. Oke. Nah, terima kasih Bu Dewi. Oke, jadi secara apa namanya ya? Ini pertemuan kedua untuk sertifikasi, tapi pertemuan pertama kemarin itu memang kita hanya membahas masalah teknis soal sertifikasi ini. Kita tidak begitu membahas soal MyViewBoard. Nah, yang membahas MyViewBoard itu benar-benar baru yang ini, gitu Bu. Dan ini uh, mungkin kan ini sudah direcord juga. Nanti kita akan share ulang videonya untuk nanti kalau Ibu mau run through balik ke video ini. Nah, itu. Selanjutnya soal sertifikasi ini. Paling kalau sertifikasi ini bentuknya nanti kan kita akan kayak ada semacam assessment gitu, Bu. Assessmentnya online. Jadi sertifikasi kita ini ada 3 level. Yang pertama itu graduate, yang kedua educator, yang ketiga expert. Nah, khusus untuk graduate sama educator itu kita hanya mungkin ya menjawab pertanyaan, assessment yang seperti itu. Terus nanti paling kita bikin satu lesson material. Kalau khusus untuk expert, nanti itu memang kita fokus untuk Bapak Ibu yang menjadi trainer, yang nantinya akan menjadi trainer mentrainingkan MyViewBoard, dan di situ nanti ViewSonic juga akan akan bekerja sama dengan nanti expert-expertnya MyViewBoard untuk nanti bisa jadi kita bentuk kolaborasinya, kita akan mengundang Bapak Ibu sebagai pembicara atau nanti sebagai kontributor atau nanti misalnya ada acara ViewSonic nih kayak kemarin Indonesia kan kita diundang untuk mengisi di webinarnya di uh, Taiwan yang mengadakan. Jadi kita di-invite meminta sebenarnya yang diminta itu adalah kalau ada guru-guru atau mungkin yang MyViewBoard Educator ini yang bisa untuk jadi pembicara. Waktu itu kan masih online, tapi tidak tertutup untuk kemungkinan offline ya itu Bapak Ibu. Kemarin itu masih online. Jadi kita diundang karena belum ada nih waktu itu kemarin educator-educator yang dari Indonesia, terpaksa saya yang maju jadinya. Nah, jadi nanti akan ada bentuk kerjasama-kerjasama seperti itu. Dan kemudian juga nanti dari expert-expertnya MyViewer ini akan ada yang nanti jadi ambasador juga gitu. Uh, Kurang lebih Bu gitu. Nah, untuk bagaimana nanti kita di expertnya itu atau setelah kita selesai graduate dan educator itu kita akan banyak nanti komunikasi kayak gini Bu. Kita akan training, kita akan sharing-sharing ide yang lebih intens supaya benar-benar familiar dengan MyViewBoard itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu bilang ibunya. Ibu Dewi ya. Aduh, Gusti Mas. Oh, Iya. ada di bawah. Maaf Bu. Saya tadi di atas soalnya, tapi udah tergantikan dengan posisi Pak Hoki karena angkat tangan. Oke, nah kurang lebih seperti itu Bu Dewi. Nanti tenang aja kita bukan kayak ngasih, oke, ini sertifikasi, oke silakan kerjain sendiri. Enggak. Kita akan tetap bareng-bareng terus menghadapi ini semua gitu Bu. Nah kurang lebih seperti itu Bu Dewi. Bagaimana Bu? Apakah sudah cukup terjawab? Oke, nanti tinggal nonton videonya aja atau gimana nanti saya buat nanti sharing-sharing lagi tuh ya Mas ya. Iya, siap. Betul, Oke, begitu. Nanti Bu. Oh terima ya, kasih. sama-sama Bu. Mungkin untuk memfollow up juga dari pertanyaannya Bu Dewi. Jadi nanti mungkin
setelah ini kita selesai diskusi, nanti mungkin saya dan Ibu Aulia akan melemparkan pertanyaan, apakah nanti Bapak Ibu akan mengerjakan sertifikasinya itu secara sendiri-sendiri atau kita mengerjakannya bareng-bareng, kita sambil Zoom kayak gini, terus Bapak Ibu ngerjain sertifikasinya. Nah, nanti itu akan kita coba polling lah, kira-kira mana yang lebih worth it untuk kita lakukan. Kalau Bapak Ibu mau sendiri-sendiri juga nggak masalah, atau kita bikin forum seperti ini untuk mengerjakannya juga tidak masalah. Tapi nanti itu mungkin setelah kita selesai diskusi. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa jangan leave dulu gitu, supaya kita bisa nanti tukar cerita di situ. Enak bareng, Pak. Boleh juga, Bu. Pak Oki, Eranya kolaborasi nih, Mas. ya aman, mantap. Oke, Pak Oki silakan Pak. Ya, makasih Pak Ari. Ya. Klarifikasi aja tadi, karena tadi saya lagi briefing juga, jadi chatting. Saya menanyakan yang barcode itu, ternyata ada Mas barcode-nya, hanya yaitu harus go to subgrade gitu. Subgrade Gitu. itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya masalah-masalah file nih Mas. File. Yang pertama, bisakah kalau ya materi presentasi kita itu diubah ke PPT. Itu yang pertama. Kemudian kemarin saya coba kita pindahkan file ke bisa folder lain, itu ternyata nggak bisa. Nah, apakah bisa? Ketiga, nah ketika buka file kemarin, kemudian buka file satunya lagi, jadi kita buka dua file nih. Nah, yang satunya ketutup, nggak kayak window gitu. Oke, baik Pak. Ya, itu aja Mas. Mohon dijawab. Makasih. Terima kasih Pak Hoki. Pertanyaan saya, sebelum menjawab saya izin share screen lagi. Ya. Ini untuk yang pertama, jadi untuk QR code, oke berarti sudah solve ya Pak ya, udah aman. Yang kedua, apakah OLF ini bisa kita convert ke PDF? Sangat bisa sekali. Tapi ketika dia di-convert, itu semuanya jadi hilang. Kalau kita misalnya bikin animasi atau ada gambar-gambar bergerak seperti ini, itu semuanya jadi statis, Pak. Karena ketika dia di-convert ke PDF, dia berubah jadi gambar, jadi image. Makanya dia semuanya jadi diam, gitu, Pak. Kalau untuk di-convert. Dan cara meng-convertnya juga, biar tidak terlalu rumit, kita bisa langsung dari QR code ini, nanti kita scan, itu yang masuk ke kita, filenya udah dalam bentuk PDF. Jadi seperti itu. Kalau kita scan di sini, itu filenya otomatis sudah langsung terkonvert ke PDF. Oke. Nah, barcode saya ini masih belum jalan gitu istilahnya, Mas. Oh, masih belum jalan ya? Gini deh Pak, nanti mungkin setelah diskusi ini, kalau misalnya Bapak ada waktu, nanti mungkin coba dibantu di videoin aja Pak, di bagian mana dia tidak jalan, nanti di-share aja di grup atau japri ke saya dan Bu Aulia atau juga sekarang boleh di ini Mas, di share screen. Di share screen. Oh, oke, boleh. Ya, karena saya lagi di laptop. Saya jadiin co-host dulu, Pak. Ya. Oke, silakan, Pak. Ya. Nah, ini kemudian saya buka. Nah, ini Mas. Ya. Oh, gitu ya. Jadi saya klik ini. Klik. Oke. Dia akan mengarahkan ke subscription itu ya, Pak ya? Iya. Ini tuh yang berbayar ya, Mas. Oh, jadi mungkin seperti ini, Pak. Sebenarnya dari tapi apakah ini sudah diarahin ke udah di-bind ke Google Drive nggak, Pak? Diarahkan kemana, Mas? Udah di-bind belum ke Google Drive atau ke Dropbox atau ke Cloud Drive-nya? Belum. Nah itu Pak, jadi dia harus di-bind dulu karena dia nanti akan nge-save-nya lewat cloud. Dia akan menggunakan cloud gitu Pak. Oh, yang lewat cloud itu. Caranya? Jembatannya ke cloud. Ya, caranya yang tadi di Follow Me. Oke. Pak. Ya. Tapi nanti kalau memang dia ya masalahnya problemnya masih seperti itu kan, setelah ini nanti Bapak Ibu yang akan ikut ke sertifikasi kan sudah bisa akses entity tuh. Jadi harusnya sudah tidak ada problem-problem dengan lagi. Oke. Tuh, selanjutnya Pak. Yang pindah file.
yang Baik. tumpang tindih tadi ya Pak. Nah misalnya contoh seperti ini, kita sudah punya file nih, saya udah punya file, terus ini juga ada file. Nah yang bisa kita lakukan itu, kalau misalnya Bapak importnya dari sini, dari yang kuning ini, nah open misalnya. Nah Ya. ini pasti akan menutup Pak, jadi dia itu akan membuat kanvas baru, dia akan membuat file baru. Ya. Nah caranya supaya dia tidak terconvert, itu kita klik di sini Pak, yang di Magic Box. Nah, Bapak ambil filenya, misalnya filenya mana? Saya ambil file saya satu ya. Nah, ini saya ambil semuanya. Maaf ya, Bapak Ibu, saya lagi di rumah, lagi jam-jam rame. Apa-apa. Ada suara. Oke, nah, ini saya juga udah masukin, Oh. kan bertambah terus. Jadi caranya, kalau lewat Magic Box ini, berarti kita inserting. Jadi kita memasukkan gitu, Pak. Kalau lewat yang di sini, itu kita replacing Betul. modelannya. Nah, jadi kita lewat Magic Box berarti masukinnya, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Satu Oke. lagi yang memindahkan file, Pak, dari file ke folder yang lain. Filenya misalnya contoh seperti ini, saya coba cari ya Pak. Bentar. Stop share dulu. Saya screen share. Ya udahlah, saya buka-buka aja lah isi laptop. Soalnya ini contohnya mana ya? Dokumen. Nah, ini misalnya ini OLF kan Pak. Ini kita pindahin gitu betul, maksudnya Pak. apa namanya? Ke Misalnya ke folder yang ke lain folder. gitu ya. Nah, itu mungkin tidak bisa dulu. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau dia misalnya istilahnya kalau nggak salah tuh cache-nya itu masih online gitu. Jadi kita harus close itu dulu. Udah pasti ada file-file hidden filenya itu yang tidak terpindahkan gitu Pak. Oke. Saya kayak gini Mas, boleh share screen lagi? Ya boleh Pak, silakan. Saya bukanya. Nah ini misalkan, ya, ini kita tutup nih Mas. I see. Tertutup ini kan, tertutup. Ini Nah. mau saya pindahkan misalkan ke folder ini gitu. Oh I see, iya Pak. Kalau ini Pak, kita tidak bisa pindah-pindah. Jadi ini ada di file di laptop Pak Oki. Ya. Jadi memindahkannya bukan lewat sini Pak, tapi langsung dari file Tapi kan ini manajemennya OLF, Windows. Jadi coba Bapak Pak, tapi bukan jadi sesuai seperti biasa di gitu. folder Ya betul Pak. Jadi kalau yang kita bisa akses dari My Keyboard itu memang direktorinya aja Pak. Tujuannya di mana? My Keyboard itu aksesnya memang tidak mengambil sampai bisa memanage Pak, karena itu terlalu privacy. Jadi My Keyboard berhenti sampai di situ. Terima kasih Mas. Gitu Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, selanjutnya Pak Rafli, silakan Pak. Punten Pak, masih mute, sorry. Makasih Pak kesempatannya Pak. Jadi ada pertanyaan Pak, kemarin kan bikin yang My Keyboard itu. Nah, saya kan udah bikin. Kemudian tiba-tiba si yang slide yang tampilan awal yang di awal ya, tapi tiba-tiba jadi ngebesar, bukan ngebesar tuh jadi ngelup. Gimana Pak? Gara-gara apa gitu? Kurang dapat gambaran. Mungkin di share screen kan aja mungkin ya. Boleh Pak ya, saya co-host lagi. Ntar semuanya saya co-hostin biar bisa share. Oke, silakan Pak Rafli, silakan. Ya. Jadi ini Pak ngeri banget oke juga nih. Ngelup kayak gini Pak, nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak. Ini jadi gini Pak, dia itu ini si My Keyboard ini dia itu kan infinite canvasnya itu bukan kayak satu kanvas besar gitu Pak. Kalau kalau kita anotasi itu memang seperti kanvas besar, tapi kalau kita memasukkan objek, contoh seperti ini kan gambar ya Pak, Bapak masukin, itu dia pasti tidak akan bisa sebesar infinite-nya itu karena batasan resolusi dari gambar itu sendiri. Jadi kalau dia dibikin gede banget, dia akan pecah. Jadi dia akan jadi banyak. Jadi seperti itu. Itu otomatis berarti Pak. Berarti itu otomatis, kalau untuk gambar dia otomatis seperti itu Pak. Soalnya awalnya cuma satu segini-gini masih kosong putih, tapi tiba-tiba jadi ada looping gitu. Atau mungkin ke copy atau gimana gitu. Tapi kalau sekarang bisa dihapus nggak yang lainnya Pak? Coba tarik yang ke atas, yang di sebelah kirinya contoh. Ya, yang di sebelah gambar tangan. Nggak bisa ya? Oh, berarti dia udah jadi background berarti Pak. Dia udah masuk tercopy ke background berarti. Itu aja sih Pak yang bingung tiba-tiba looping gitu. Iya, tapi ini nggak masalah Pak. Kalau ini nggak masalah. Cara solusinya kalau memang Bapak misalnya kurang nyaman, di page yang baru gitu Pak. Tapi ini biasanya memang ada seperti itu gitu Pak.
Ya, udah sih Pak mungkin. Oke. Sama ini Pak, pinginnya tuh ini Pak, kan kita tuh masukin YouTube ya Pak. Kalau di PowerPoint tuh kita tuh bisa otomatisin Oh, si enggak, Pak. YouTube-nya tuh Kalau di play sini belum sendiri. jalan. Dia enggak. Nggak bisa Dia ya Pak? memang harus baik kita semua. Gitu. Karena Siap, kontrolnya full di kita. Jadi mesinnya My Keyboard berhenti sampai input gitu, Pak. siap. Masih Sama nih, case-nya Bu Denok juga kayak kasus saya kemarin, set as background. Jadi banyak dia gitu. Jadi jangan di set sebagai background. Bisa jadi. Tapi kalau dia nggak di set as background kanannya gitu. Nah, jadi di set as background dia pasti plak, langsung jadi seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita coba bahas yang tadi? Berarti kita coba sendiri-sendiri aja Bapak Ibu, gimana? Bareng-bareng Pak. Bareng-bareng aja ya? Ya, bareng-bareng. Oke, siap. Paling mungkin nanti kita ambil 1 hari di minggu, akan dibantu sama koordinasi sama Ibu Aulia kali ya Bu ya, cari waktunya antara hari Senin sampai Jumat boleh, atau Sabtu Minggu kalau Bapak Ibu misalnya kayaknya pengen lebih santai ngerjainnya ya di Sabtu Minggu juga nggak apa-apa. Nanti paling kita voting di grup aja kali ya, kita share voting di situ, nanti saya share harinya apa aja, nanti Bapak Ibu tinggal pilih di situ aja. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang minta Sabtu juga. Oke, Bu Denok, kita simpan sampai nanti voting di grup. supaya nanti bisa menyesuaikan. Atau misalnya nanti waktunya tidak bisa bersamaan, ada yang Sabtu, ada yang Kamis misalnya. Kalau jumlah pesertanya sama-sama banyak, nanti kita bikin 2 hari. Jadi itu bisa aja. Nanti itu bisa diatur. Oke, nah selanjutnya info ini soal itu ya, untuk yang kemarin bikin materi pelajaran itu mungkin kita infokan besok. Jadi nanti akan ada 1 woodpad dan hadiah OVO totalnya 300.000 Bu Aulia ya. Biasanya lupa nih hadiah. 300.000. Jadi nanti kalau untuk OVO-nya bisa nanti akan langsung dikirim. Tapi kalau woodpad-nya mungkin menunggu 1 atau 2 minggu maksimal ya Bapak Ibu untuk dikirimkan, karena jadi kita itu nanti kirim barang shipping untuk ada beberapa barang-barang juga yang dikirimkan ke pemenang-pemenang. Ada beberapa kompetisi yang diadakan juga oleh ViewSonic tapi bukan yang edukasi. Jadi kita pengirimannya bersamaan biasanya. Jadi itu biasanya di ya minggu kedua atau pertengahan bulan lah. Jadi nanti untuk yang dapat woodpad agak menunggu 1 atau 2 minggu tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Sekitar pertengahan Agustus ya Bapak Ibu. Ya pertengahan Lalu, Agustus ya. ya, izin nambahin ya Pak Arya, kalau Ya, untuk siap. OVO-nya sekitar 1 minggu ya Bapak Ibu prosesnya, jadi kemungkinan baru bisa dikirim minggu depan. Gitu. Oke. Boleh nanya ya Mbak Aulia dan Pak Ya, Arya. Ibu. Silakan. Itu materi yang kita sajikan, misalnya nih bahasa Indonesia ataupun matematika itu berupa video pembelajaran atau materi yang kita sajikan, ataukah berupa seperti slide gitu. Misalnya slide pertama itu tentang pembahasan legenda gitu. Terus apa isinya, definisinya, contohnya begitu, atau gimana? Oke. Baik, terima kasih Bu Mardia. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana membuat materi pelajaran dengan menggunakan MyViewBoard. Nah, nanti bentuk presentasi, bentuk penyerahannya mungkin bisa dalam bentuk video, boleh Bu, atau slide-nya saja juga tidak apa-apa. Yang penting dia intinya fondasinya adalah membuat materinya itu dengan menggunakan MyViewBoard. Jadi kalau misalnya Ibu Mardia kayak sepertinya memang lebih nyaman share-share lewat video ya, karena udah punya kanal YouTube juga ya. Tidak apa-apa pakai video juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita koreksinya pakai, kita nanti akan melihatnya di videonya Ibu aja. Nanti kan kelihatan tuh bagaimana Ibu bikinnya dengan MyViewBoard. Jadi itu nggak masalah. Boleh slide, boleh
video. Gitu. Terima kasih, Bu. Siap. Makasih, Kak Arya. Ya, sama-sama, Bu Mardia. Oke, ini sudah jam 5 ya, Bapak Ibu. Udah, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang di tengah dan yang di tengah udah jam 6 ya. Kalau yang di timur udah jam 7. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Diskusi kita tidak berhenti di sini ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau bertanya bisa dihubungi lewat WhatsApp aja juga tidak apa-apa, di grup juga tidak apa-apa. Oke. Siap. Siap. Iya, Pak Arya, boleh nanya. Itu maksimal slide-nya kan ada 1 ya, ada slide 1, 2, 3. Itu batas minimal dan batas maksimal mungkin bisa disampaikan. Oke, kita tidak ngasih batas maksimal, Bu. Tapi kalau batas minimal ini sebenarnya kita juga maksudnya tidak kasih minimal maksimal gitu. Tapi cuma biasanya kalau kita cuma bikin 1, 2, 3 slide itu belum banyak fitur yang bisa terpakai. Jadi intinya memaksimalkan fitur-fitur yang ada untuk jadi materi gitu, Bu. Jadi kita nggak ngeset minimal maksimal gitu. Jadi kita nanti melihatnya mungkin ini kisi-kisi sedikit ya. Biasanya kalau kita ngajar nih kita butuh rubrik kan, kita harus tahu rubrik. Nah, jadi kurang lebih yang jadi bahan pertimbangannya itu nanti tentang eksplorasi fitur, Bu. Kalau yang di situ, jadi panjang pendeknya materi itu kita tidak jadikan itu sebagai standar untuk menilai, gitu, Bu. Karena bisa aja 1 atau 2 slide semua fitur udah kepake kan, sampai kecil-kecil semua kepake gitu kan. Nah, itu beda lagi. Jadi standarnya bukan di panjang atau pendeknya. Gitu, Bu. Ya, yang dibicarakan ini untuk yang sertifikasi ya? Oh, bukan Pak, yang lomba. Kemarin itu ada lomba ya. Lomba. Oh. Ya. Bukan udah ditutup? Gimana? Bukan udah ditutup? Udah ditutup Pak. Jadi ditutupnya sebelum kita mulai acara, sebelum kita mulai training ini kan. Karena kalau udah selesai dari training ini pasti udah advance semua udah. Ditutup sebelum training gitu. Jadi nanti ya Bapak Ibu kalau mengirimnya berarti sudah lewat dari jam 3:05 tadi, mungkin kita mohon maaf tidak masuk di penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak. Yang kasus tadi juga yang saya ChatGPT mengakses ChatGPT juga sama Mas. Jadi nggak bisa, jadi harus loading apa gitu ya. Harus kontak kemana gitu, ngelink kemana gitu. Kayaknya yang itu ya, yang Blink itu ya. Iya mungkin bisa jadi yang Pak. Cloud. Harus kita di bind di cloud aja Pak. Nanti dicobain. Kalau memang misalnya nggak bisa, mungkin bisa kabarin saya atau Bu Aulia, atau bisa di grup aja, siapa tahu Bapak Ibu yang lain bisa saling menyebabkan. Kan kita mau prepare untuk jadi trainer nih di sini Pak. Betul, jadi betul. Betul. Video hari ini kapan di share-nya ya? Mungkin per besok kali Pak, nunggu di convert dulu selesai. Siap. Oke, makasih Mas Arya. Sama-sama Pak Oki. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini dengan berat hati udah harus kita tutup dulu diskusi kita hari ini. Ibu Aulia, ada yang mau ditambahkan lagi informasi mungkin, Bu? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke, Ibu Jelia, ada yang mau ditambahkan, Bu? Sudah cukup, Pak. Oke, baik, siap. Berarti nanti Bapak Ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan langsung lempar aja di grup. Dan Bapak Ibu yang lain misalnya kalau bisa menjawab, mangga silakan dijawab, karena saya percaya yang di grup itu sudah expert semua, cuma notifikasinya aja yang belum. Gitu. Belum Pak Arya, kita masih belajar. Saya yakin lah, saya orangnya positive thinking, Bu. Oke. Iya, saya juga itu ingin juga sih memasukkan itu fitur-fitur yang ada di situ di video itu, kemungkinan nanti mau saya garap.
Ya, nanti juga setelah sertifikasi selesai kita akan ada lomba lagi tuh Bu. Nah lomba kan kemarin tuh lomba sebelum mengetahui My Keyboard, nanti lomba setelah mengetahui My Keyboard itu akan beda lagi. Berarti Pak Arya, tugas yang kemarin tuh saya kan berupa video ya. Lah itu saya masih memang tahap belajar nih. Berarti saya kalah dong dengan teman-teman yang sudah masuk duluan kemarin. Memang konteksnya di situ Bu. Jadi memang kita baru mengetahui. Soalnya kemarin itu saya sempat polling juga Bu di Bapak Ibu yang hadir di yang kemarin itu. Jadi saya polling dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 pengetahuan Bapak Ibu soal My Keyboard berapa? Kebanyakan jawabnya 1. Jadi masih rata-rata memang masih baru introduction. Jadi nggak apa-apa. Ini kan kita udah selesai kemarin yang pre pre sertifikasi. Nanti pasca sertifikasi pasti baru lebih mantap-mantap lagi tuh pasti. Tuh Bu. Oke, Bapak Ibu. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya tidak pakai closing statement karena ini bukan seminar apa, ini adalah diskusi, jadi tidak ada closing statement. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi langsung di hari sertifikasi aja ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan cari waktunya, kita diskusi di grup. Nanti kita di situ di hari itu lagi kita bertemu. Nanti kalau ada pertanyaan menjelang hari sertifikasi, mangga silakan ditanyakan langsung di grup. Insya Allah saya atau Ibu Aulia akan secepatnya menjawab atau teman-teman yang lain juga bisa menjawab. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Oke, sampai bertemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore, selamat beristirahat. Makasih Mas Arya, Mbak Julia, Celia, Mbak Aulia. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak, Bu, mari. Sama Pak Arthur, mari. Oh, Pak Arya, boleh nanya sebentar? Boleh, silakan. Itu kan setelah saya coba My Keyboard-nya, karena saya mata pelajarannya kan PKN, Pak ya. Saya nggak nemukan tem yang mengenai civic itu. Kebanyakan sih tentang art ya, terus language. Karena itu Pak, standardized-nya memang ini diambil dari headquarter kita Pak yang di California. Jadi mereka ambil K-12 itu dari situ. Nah nanti itu mungkin akan jadi wacana selanjutnya juga sih Pak. Setelah ini kan kita akan coba nih dengan Bapak Ibu semua ini kita akan developing konten-konten berbahasa Indonesia. Nanti kita akan dapat forum sendiri nantinya gitu Pak. Mudah-mudahan Pak Arthur nanti juga akan bisa nih kontribusi untuk mendeveloping lesson-lesson kita ya. Oh siap. Paling bantu. Oke, baik Pak Arthur. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mari. Pamit dulu ya, Pak Arya, Mbak Aulia, Bu Celia. Saya mau coba dulu, nanti mau tanya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih Pak Hendro juga. Oke, sudah boleh live ya Bapak Ibu? Saya izin live juga.